Darlene juga menatapnya. Seperti dengan adanya putranya, dia sama sekali tidak takut lagi. "Sudah berani ya?" Yos tertawa, menyodorkan tangan seperti mengelus kepala Derek, mengelus kepala Darlene. Wajah Darlene langsung menjadi panas. Derek berlari dan mengambil sebuah termos dari meja. "Ibu, ini adalah sop yang nenek suruh bibi buatkan. Sangat enak. Ibu cepat cobalah." Darlene tersenyum, dalam hati merasa hangat. Membuka termos, sebuah aroma yang harum memenuhi seluruh ruangan. Derek mencium aroma itu dan mulutnya bergerak dengan ingin makan melihat sop yang ada di tangan Darlene. "Tidak boleh, ini untuk ibu. Nenek mengatakan keadaan tubuh ibu tidak baik. Perlu diberi makanan yang bergizi." Mata hitam anak kecil itu pun berusaha untuk tidak membuat dirinya terlihat begitu jelas. Tapi keinginannya itu malah terlihat jelas. Darlene pun tertawa. "Minumlah." "Ibu." Mulut Derek bergerak dan menghindari tatapannya. "Tidak boleh. Nenek mengatakan ini untuk ibu. Derek ingin ibu cepat sembuh. Jadi tidak boleh rebutan dengan ibu." Derek memiringkan kepalanya, memberikan sendok ke arah Darlene. "Kalau begitu Derek anggap saja membantu ibu mencoba masih panas atau tidak ya?" Derek berpikir sejenak dan akhirnya menganggukkan kepala. Lalu menyodorkan tangan ke arah Darlene, meneguk sesuap. Lalu dengan serius berkata, "Ini sangat pas." "Bodoh." Yos tertawa dan menggelengkan kepala. Putranya ini semakin dilihat semakin bodoh. Darlene yang mendengar ini pun melototinya. Yos memalingkan kepala, mengambil berkas yang barusan diantarkan kemari, tidak menghiraukan ibu dan anak yang bodoh itu. Akhirnya sop itu kebanyakan masuk di perut Derek. Anak kecil ini minum sampai perutnya bulat, berbaring di sisi Darlene dan menceritakan betapa menderitanya beberapa hari ini dia berada di sisi Yos dan betapa merindukan ibunya. Mendengar ini membuat Darlene merasa begitu senang dan Yos terlihat seperti akan memukul orang. Akhirnya karena dibuat marah oleh anaknya sendiri, Yos pun pergi. Derek berdiri tegak dengan wajah kesal berkata, "Ibu, apakah kamu tidak menginginkan Derek lagi?" Darlene tertegun, memeluknya dan berkata, "Kenapa Derek berkata seperti ini? Ibu begitu mencintaimu. Mana mungkin tidak menginginkan Derek?" "Tapi ibu sudah beberapa hari tidak datang melihat Derek. Bukankah ibu mengatakan akan segera menjemput Derek pergi?" Ucap Derek memuncungkan mulutnya. Darlene terdiam. Tatapannya terlihat kacau. Melihat Darlene seperti ini, Derek pun merasa tidak tega. Dengan inisiatif memeluk lengannya, buru-buru berkata, "Ibu, aku bukan sedang menyalahkanmu. Derek hanya terlalu merindukanmu. Derek takut kamu tidak menginginkan Derek lagi." Anak bodoh. Walaupun ibu tidak menginginkan segalanya, juga tidak akan tidak menginginkan Derek. Hanya saja sekarang bukan waktunya. Derek tenang saja. Tidak peduli apapun yang terjadi, ibu pasti akan menemani di sisimu. Darlene mengelus rambutnya dan mencium dahinya. Hatinya terasa meleleh. Yos menyelamatkannya tepat waktu. Dari pabrik rongsokan sampai ke rumah sakit juga sangat lembut. Hampir membuat Darlene melupakan masalah di antara mereka. Hanya saja awalnya dia merasa kalau bisa menikah dengan Hendrik dan memenangkan hak asuh. Sekarang kelihatannya malah pernikahan harus diundur. Darlene menunduk.
terus mengelus kepala Derek dengan berhati-hati seperti sedang memegang sebuah kesayangan yang paling berharga di dunia ini. Yos keluar dari kamar. Pria yang barusan ingin mengetuk pintu pun menyentuh hidungnya. Dengan dingin menatapnya, Yos berkata, "Ada urusan apa begitu buru-buru?" "Bukan masalah besar, hanya ingin menanyakan apa yang akan kamu lakukan mengenai urusan kakak ipar itu." Kepalan tangan rapat ditaruh di bawah mulut dan batuk beberapa kali, bertanya pada Yos. Tatapan Yos sangat gelap, bersinar dengan begitu mengerikan sampai membuat orang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bibir tipis bergerak. "Apakah sekarang Hendrik masih ada di luar?" "Ya, anak itu semenjak menyelidiki CCTV komplek dan mengetahui kakak ipar terjadi kecelakaan dan diculik, dia terus berdiri di depan tangga. Kalau bukan karena orang kita semuanya dilatih, mungkin tidak akan bisa menghalanginya." Rapa mengikuti langkahnya berjalan keluar. Yos mendengus dan langsung berjalan ke arah lift. Hendrik sudah beberapa hari tidak beristirahat dengan baik. Beberapa hari ini awalnya karena dia curiga Yos membawa Darlin pergi, tapi juga ingin mengetahui alasan semua ini terjadi. Tapi karena hubungannya dengan keluarganya saat ini, semua relasinya juga sudah terputus. Akhirnya dia hanya bisa menyuruh bawahannya dulu untuk membantunya menyelidiki. Hendrik barusan mengetahui kalau terjadi sesuatu pada Darlin. Karena khawatir dan juga karena takut Yos akan mempengaruhi pemikiran Darlin untuk menikah dengannya. Jadi beberapa hari ini dia terus menunggu di rumah sakit. Sayangnya Yos tidak tahu dari mana menyewa pengawal ini, menghalanginya dengan begitu ketat. Dia sama sekali tidak bisa menemui Darlin. Duduk di samping lift, dulunya adalah sebuah anak dari orang kaya. Sekarang malah sama sekali tidak memperdulikan penampilan dan bersandar di dinding, menatap beberapa pengawal yang ada di depannya. Tiba-tiba ada suara sepatu kulit mengetuk lantai dan membuatnya melihat ke sana. Lalu melihat sepasang kaki dan wajah pria yang dingin yang sedang melihatnya. "Yos!" Hendrik langsung melompat. Yos memalingkan kepala dengan tatapan mentertawai. Dulunya adalah pewaris utama keluarga He. Sekarang malah menjadi seperti ini. Hendrik, apakah aku sudah terlalu memandang tinggi dirimu? Demi Darlin, aku bersedia melakukan apapun. Hendrik berkata dan tatapannya yang dingin. Yos pun tertawa. "Jangan menyalahkan kesalahanmu pada orang lain. Kamu melakukan ini demi Darlin. Bukankah ini demi dirimu sendiri ya?" "Yos, apa hakmu mengatakan ini padaku? Kamulah orang yang paling egois itu. Apakah kamu mengerti apa itu cinta? Aku mencintai Darlin, jadi demi dia tidak peduli aku akan menjadi seperti apa. Aku juga tidak peduli. Hanya kamulah orang yang menggandeng dua wanita sekaligus dan hanya bisa menyakiti Darlin yang bisa mengatakan ucapan seperti ini." Hendrik berdiri tegap, saling bertatapan dengan Yos. Tinggi badan mereka berdua hampir sama. Sama-sama memiliki wajah yang tampan, aura yang berbeda, saling bertatapan. Terlihat sangat mengerikan, membuat orang di sekitar pun tidak berani mengeluarkan suara. Rapa yang awalnya hanya menonton, saat ini pun dengan takjub melihat Hendrik. Orang ini bisa melawan aura Yos, benar-benar adalah seseorang yang hebat. Wajah Yos tidak berubah dan mengangkat alis. Dari matanya terlihat melihat ketegasan Hendrik. Tiba-tiba Yos tersenyum dengan nada meremehkan. Dia berkata, "Oh, kamu bisa melakukan apapun demi Darlin?" "Ya, tentu saja." Hendrik mengeluarkan dua kata itu
Tatapan Yos terlihat sinar. Dengan puas menganggukkan kepala. Bagus sekali. Kalau begitu sekarang ada satu hal yang harus kamu atasi. Aku sangat ingin menanyakan pendapat Tuan Hendrik. Dia tersenyum. Terlihat niat buruk di dalamnya. Hendrik dalam hati merasa ada hal yang tidak baik. Merasa orang di hadapannya ini seperti seekor rubah yang menggoyang ekornya. Membuat orang tidak berhati-hati dan masuk dalam jebakannya. Hendrik mensipitkan mata dan bertanya. Mengenai Darlin? Ya, tentu saja. Yos menganggukkan kepala. Otak Hendrik terus berputar. Dalam beberapa napas sepertinya teringat sesuatu. Tatapannya terlihat terkejut, melihat ke arah Yos. Sepertinya tidak percaya, tapi lebih baik. Yos tertawa dan berkata, tebakanmu sangat tepat. Orang yang aku gendong hari itu memang adalah Darlin. Tapi, apakah kamu tidak ingin tahu kenapa dia datang ke rumah sakit? Tidak ingin tahu apa yang dia alami? Tidak ingin tahu siapa yang melakukannya? Wajah Hendrik menjadi pucat. Setiap pertanyaan bagaikan gunung besar yang terlempar padanya. Membuatnya merasa pusing. Tiba-tiba, dia tidak ingin mendengar Yos mengatakan jawaban dari pertanyaannya itu. Tenggorokannya sepertinya membeku. Hendrik menghindari tatapannya, menunduk dan membiarkan poninya menutupi matanya. Yos, aku tahu semua ini. Tidak perlu kamu ulangi lagi. Mengenai semua siapa orang di balik ini, aku tentu akan menyelidikinya sendiri. Kamu tidak perlu mengadu domba. Hendrik mengepalkan tangannya. Nadi di lengannya terlihat jelas. Yos melihat dia sejenak. Akhirnya tertawa. Di suasana yang tenang terdengar semakin jelas dan sangat menusuk. Kamu hanyalah pria lemah yang tidak berani mengakuinya. Dia barusan ikut denganmu ke rumah sakit, lalu terjadi kecelakaan. Dan kalau aku tidak salah ingat, mobil itu adalah milikmu kan? Tidak ada banyak orang yang mengetahui hal ini dengan jelas di dunia ini. Kebetulan. Ada orang yang mengetahui Darlin barusan mengendarai mobilmu pergi. Yos dengan sengaja berkata, sudah cukup. Aku sudah mengatakan kalau aku akan menyelidiki sendiri mengenai masalah ini. Tidak perlu bantuan pengacara Yos. Selain itu, asal menyebarkan gosip itu melanggar hukum. Aku percaya pengacara Yos tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum kan? Hendrik menggigit gigi dan mengangkat kepala berkata seperti itu. Mengenai apakah demi tidak mempermalukan diri sendiri atau karena merasa bersalah, tidak ada yang tahu. Tapi Yos tahu dengan jelas, dia sudah mulai mencurigai. Yos berkata, kamu takut setelah Darlin mengetahui hal ini dan tidak akan menghiraukanmu lagi? Sayangnya, dia sepertinya sudah menebak. Aku tidak percaya. Darlin bukanlah orang seperti itu. Kalau tidak dulu saat Jen terus-menerus menyakitinya, bukankah dia tetap menghiraukanmu? Hendrik memegang wajahnya, berusaha untuk menenangkan dirinya. Apalagi, sekarang semuanya adalah ucapanmu sendiri. Sama sekali tidak ada bukti. Ibuku sakit, ayahku sama sekali tidak ada waktu untuk mengurus ini. Aku percaya mereka sangat menuruti hukum, tidak akan melakukan hal seperti ini. Bukti? Pengacara paling mementingkan bukti. Apakah kamu mau lihat? Yos tersenyum dan berkata padanya. Hati Hendrik berdetak kencang, mensipitkan mata. Aku sudah mengatakan,
Yos, aku akan menyelidikinya sendiri. Tidak akan percaya dengan ucapanmu itu. Yos tidak berbicara. Jelas-jelas tinggi badan mereka hampir sama. Malah terlihat sebuah perbedaan. Hati Hendrik berdetak kencang. Perlahan mengangkat leher. Kamu tunggu saja. Aku pasti akan menyelidiki hal ini dengan jelas dan menyerahkannya di hadapan Darlin. Memberitahukan padanya kalau semua ini tidak seperti yang kamu katakan. Dalam seketika, tidak menunggu orang sadar, dia langsung keluar. Yos tertawa. Melarikan diri karena ketakutan? Hah. Serigala, kamu benar-benar hebat. Hanya beberapa kata sudah bisa membuat musuh kewalahan. Ucap Rapa takjub. Yos melihatnya sejenak. Begitu banyak orang yang melindunginya, masih bisa terjadi hal seperti ini padanya. Apakah bawahanmu itu semuanya tidak benar-benar bekerja? Ini masalah terjadi tiba-tiba. Mereka juga tidak menduganya. Lagi pula, saat itu pemimpin tim ingin memberikanmu kesempatan untuk menyelamatkannya. Makanya sama sekali tidak bergerak. Tidak menduga, Rapa langsung melambaikan tangan. Aku sudah menghukumnya, lain kali tidak akan terjadi kesalahan seperti ini lagi. Di hadapan Yos terlintas saat Darlin dengan tidak berdaya berbaring di lantai. Wajah itu terlihat begitu pucat. Setiap kali memikirkan pemandangan itu, hati Yos pun merasa sangat sakit. Rapa, kalau ada lain kali, kamu dan Joe sama-sama menyingkir. Suara Yos terdengar dingin. Rapa gemetaran, tiba-tiba merasa suhu sekitar menjadi dingin. Walaupun Yos selalu menganggap mereka seperti saudara, tapi atasan dan bawahan berbeda. Ada posisi yang sudah jelas di hatinya. Yang paling penting adalah dia tidak pernah berbicara dengan menggunakan nada yang begitu kecewa dan dingin. Itu membuatnya dalam seketika mengetahui posisi Darlin di hati Yos. Aku janji tidak akan ada lain kali lagi, ucap Rapa sambil berdiri tegap. Yos mendengus, mengangkat kaki dan pergi. Hendrik dengan tegang berjalan turun. Ibu Hendrik sudah dipastikan mengidap kanker otak. Tapi untungnya adalah tumor pasif. Sekarang mengetahuinya masih termasuk masih awal. Ini awalnya adalah hal yang membuat Hendrik senang. Tapi sekarang hatinya seperti dikuasai oleh satu hal. Dia mana mungkin bisa senang lagi. Hendrik, kamu sudah datang? Pera sudah membawakan makanan kemari. Cepat makan. Ibu Hendrik beberapa hari ini terus ditemani oleh putranya. Mereka juga tidak mengungkit masalah Darlin. Dia pun merasa sangat senang. Terutama melihat Hendrik yang begitu sering datang dan juga tidak membawa Darlin kemari. Ibu Hendrik pun merasa sangat senang. Pera mengangkat tangan, tersenyum dan menyusun kotak makanan itu. Beberapa makanan yang enak. Kak Hendrik, semua ini adalah makanan yang khusus dibuat oleh bibi dapur keluargaku. Sup ini juga disiapkan selama beberapa jam. Cobalah. Dia dengan cepat mempersiapkan makanan itu. Saat ini ayah Hendrik juga duduk di samping. Dengan mengagumi melihat Pera. Wanita seperti inilah yang pantas bersama dengan putranya. Melihat Hendrik sejenak, melihat dia tanpa ekspresi berdiri di depan pintu, ayah Hendrik dengan tidak senang berkata, "Ngapain kamu berdiri di sana? Cepat, kemarilah makan." Hendrik melihatnya, berjalan menghampiri. "Ayah, ada hal yang ingin aku tanyakan padamu." Ayah Hendrik mengerutkan dahi. Sikapnya membuat Hendrik sangat tidak nyaman. "Ada masalah apa? Tidak bisa kita katakan setelah makan ya?"
Tanya ayah Hendrik mengerutkan dahi. Hendrik pun berkata, hal yang sangat penting. Kamu memiliki masalah penting apa? Bukannya terhadap Hendrik penting mungkin juga hanyalah masalah wanita itu. Ibu Hendrik menenangkannya dan berkata, kalau Hendrik ada masalah penting, biarkan dia katakan. Jangan sampai mengabaikan masalah penting. Walaupun ayah Hendrik tidak senang, tapi tetap mengalah pada ibu Hendrik dan berkata, katakan di sini saja, semuanya bukanlah orang luar. Hendrik melihat Vera sejenak dan tidak berkata. Sumpit di tangan ayah Hendrik dilempar ke meja. Tatapan apaan itu? Kenapa? Masalah besar apa yang harus menghindari Vera?